Hari-hari ini Tuhan sedang bikin surprise buat kita semua. Nah, hari ini pun saya mau minta surprise dari Bu Elia. Mari Bu. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib, bahwa kita harus selalu siap di kapanpun diperintahkan olehnya. Shalom saudara. Saya itu kalau ada di sini tuh saya merasa orang yang paling berdosa gitu. Saya berdiri di antara para kudusnya Tuhan. Tidak layak untuk saya itu berdiri, pengennya ndodok atau ndelosor gitu. Aduh, tadi ditunjuk sama Bu Eli itu bagikan sesuatu apa sih tak bagi ini gitu. Bagi duit ya nanti Anda semuanya saudara terlalu sudah miliatan uangnya. Perkataan saya ini doa loh saudara, kok meneng kabeh sih. Ya. Kalau saya mau bagi paling berapa juta, aduh terlalu kecil menurut ukuran saudara. Haleluya. Saya itu ini tentang temanya ya. Temanya tentang kemerdekaan tahun 2022 yang ke-77 Indonesia Merdeka. Secara tidak kebetulan pakai merah, itu lasan ya pakai merah gitu ya. Karena semuanya sudah sesak saudara, jadi pakai merah yang cukup ini. Nah, kemarin ketika saya ikut tirakatan, tidak biasanya saya ikut tirakatan, biasanya yang ikut mami saya, tetapi karena satu hal, kemarin saya harus tirakatan dan sebenarnya tirakatan itu saya kurang suka gitu ya. Tapi ini yang mau saya bagikan aja dah. Mau ngomong apa juga nanti kalau sesuatu yang tidak mengalir saya paksakan juga tidak jadi berkat ya. Saya ngomong ini aja, hidup sehari-hari. Kemarin saya ikut tirakatan, saya tuh sebenarnya tidak suka banget untuk ini itu dan sebagainya. Mending ke mall atau kemana gitu ya daripada tirakatan. Tapi gini, kalau berdoa di gereja, wah Tuhan selamatkan bangsaku, selamatkan ini, sedangkan pulihkan semuanya, pulih, jadikan kami garam dan terang. Nah, ini anak-anak Tuhan sukanya ngomong seperti itu di dalam gereja. Nah di tempat ini tidak ada, adanya di gua-gua paling dalam ya. Nah di sini tidak ada. Nah terus untuk tirakatan itu malas banget, terus tapi gini, harus jadi berkat dimanapun kita ditempatkan. Nah ini saudara, ya wes saya ikut tirakatan ndak isa rewang. Biasanya tuh ndak isa rewang, saya tuh kerja seneng banget kita nggak alasan. Tapi entah apa yang menggugah hati saya kemarin merasa ndak bisa rewang itu terbeban saudara. Terus saya akhirnya yuslah datang agak awal gitu ya, agak awal. Terus saya datang tirakatan, temanya apik banget aku gitu. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Wah, ini kok rohani banget. Nah, saya penasaran ini yang bikin ini jangan-jangan orang Kristen ya, kok kata-katanya seperti, iya benar enggak? Orang Kristen, oh ya makanya. Kok katakannya tidak asing, siapa Bu? Yang, oh enggak tahu, tapi orang Kristen ya, puji Tuhan. Nah, kata-katanya kok bangkit, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, ini ayatnya di mana ya Tuhan? Oh gitu, terus yang penting kok ini kok ayatnya ini apa temanya kok profetis sekali gitu. Terus saya tuh enggak sengaja gini, berarti Indonesia Pak Jokowi aja punya jurgan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah kalau pulih itu berarti harus ngalami sakit dulu kan, iya atau apa ya? Ya tahu, nah harus ngalami sakit dulu. Nah sakitnya bukan secara sakit fisik atau bukan sakit secara jasmani, tapi mungkin kebanyakan ya, tapi di sini tidak ada saya percaya ya. Itu sakitnya mungkin secara batin sakit, secara pikiran sakit atau secara roh sakit. Nah, saya sendiri ngomong di sini, saya juga mengalami sebuah kesakitan saudara ya. Saya mau jujur aja dah, di mimbar yang kudus dan suci ini ngomosok saya ngapusi ya toh. Saya tuh koreksi apa ya yang sakit ya dalam diri saya ya. Oh jujur itu Gebi ada saksinya di sini. Saya sakit saudara ya hari-hari ini yang cukup menguras emosi saya ya. Daripada tak tutupi di mimbar kita holy ya. Tapi di ini saya pengen apa yang saya ucapkan di sini dan yang di dalam mobil dan yang di sepeda motor dan yang di perjalanan itu sama ya. Nah itu aja.
Jadi saya tuh koreksi. Ini berarti kalau temanya pulih lebih cepat, berarti saya juga maulah pulih lebih cepat gitu. Hari-hari ini yang menguras, yang membuat saya sakit itu apa? Emosi saya, saudara. Salah satu jiwa saya, ya. Jiwa saya tuh sakit. Dikit-dikit emosi, dikit-dikit khawatir. Nah, kok iso gitu loh? Kok iso? Nah, ternyata keadaan sekitar itu saya tidak mau alasan menyalahkan keadaan di sekitar saya ya. Saya yang harus koreksi, saudara. Keadaan sekitar saya itu yang membuat saya mengalami seringkali emosi, dikit-dikit emosi, dikit-dikit khawatir, dikit-dikit tidak percaya, nek ora aku dewe ra marem lah gitu istilahnya. Nah, koreksi Tuhan apa ya. Nah, koreksi Tuhan ngomong banyak-banyak waktu, cari Tuhan lebih lagi. Saya tuh kilas balik kehidupan yang dulu itu kalau nyembah Tuhan, intim dengan Tuhan itu bisa sampai 3 jam. Bahkan dulu ketika saya itu jangan wis itu dulu ya, jangan dibanggakan itu dulu. Jujur ini dulu 3 jam. Dulu kan saya pernah ngontrak rumah sendiri, saudara. Sebabnya nggak ada kerjaan, nggak ada apa. Nah, mungkin karena faktor itu ya. Atau itu dan dulu juga mau ke mall nggak punya uang. Nah, makanya daripada bete, nah jujur ya. Tapi sekarang uangnya kan sudah miliaran ya, Mbak ya. Ya, amin. Nanti ininya dibeli ya, Bu ya. Semuanya satu komplek dibeli ya. Diakuisisi semua. Ya. Yang ngomong sih gede sih sana gitu. Masuk sak rukotok separuh rukotok gitu. Nah itu terus saya tuh koreksi, oh yo dulu ketika saya ngontrak di satu rumah sendiri itu saya bisa ini dengan Tuhan 3 jam. HP mati karena dulu belum ada WA, belum ada apa-apa, belum terpengaruh ini paling BBM kita aku enggak punya HP BBM dulu, belum kuat tuku saudara ya. Nah, jadi cuman isanya gue ngebel dok sama SMS ya, makanya HP mesti taruh. Saya bisa nyembah Tuhan, muji Tuhan 3 jam. Kalau mau WL itu mesti doa puasa. Kan pertama-tama kan mesti gitu toh, mau ini. Dulu pertama kali waduh itu doa WL di doa malam, doa puasa saudara. Doa puasa bahkan dibel-belin cuti untuk minta lagu. Nah, setelah sukses berhasil terus akhirnya apa? Ngandalkan kekuatan manusia. Kok rasanya lapar ya, wah ora wah kayak dino iki kayak kerjaan ora doa puasa sik Tuhan, sing penting sesuk lagune, sing penting ini pokoknya banyak alasan manusia. Nah terus saya koreksi, karena apa, akhir-akhir ini sering mengandalkan kekuatan, sudah terlalu biasa, sudah terlalu apa ya istilahnya, sudah terlalu mampu, sudah punya banyak pengalaman, makanya segala sesuatu tidak terlebih dahulu tanya Tuhan, tidak terlebih dahulu duduk ning ngarepe Tuhan delosor. Kalau dulu segala sesuatu didasari dengan delosor dulu sampai sekian lama. Kalau Tuhan belum berbicara ya durung mandek posone. Nah, sekarang ini mungkin puasane banyak berkurang ya, bukan mungkin, jujur wae banyak berkurang, wis gitu aja ya. Banyak berkurang terus kemudian segala sesuatu karena sudah terbiasa mampu, wah kus pengalaman gini. Nah itu membuat saya ini jauh. Yos pokoknya ini wah kemerungsung, belum lagi saya itu punya momongan saudara ya. Momongan saya yang saya cintai itu cukup menguras ya, tapi saya itu gini. Wah mau ya, kalau yang satunya tidak merepotkan, yang satunya itu cukup membuat saya itu ya ini tadi ya cukup nanti mau sembayang ini kemarin mulai gitu toh. Dulu setiap jam 6 habis mandi harus masuk kamar ini nyembah Tuhan 1 sampai 1,5 jam. Nah, sekarang ini habis ini dipanggil, non punya makanan enggak? Nah gitu, aduh mau bermama gitu. Kadang jujur saya ini kadang enggak sabar untuk merawat mami saya itu yang sudah agak mengalami turun dalam, sorry ya Mae. Kep, tolong Kep
di anu dulu Mak dampingi dulu kayak ya. Ini baby sister kedua saudara. Ya ini, ya ini itu. Nah kadang ini menguras emosi. Terus kapan hari itu saya gini, Tuhan aku ini berdoa untuk mamiku supaya pulih seperti waktu-waktu yang lalu. Seperti waktu kemarin mami bisa ke sana sendiri gara-gara pandemi kemarin pergi ke luar Jawa jadi ulang lali kabeh sama anak-anak saudara ya. Nah saya tuh berdoa tak deklarasi Tuhan dalam nama Yesus mamiku kembali ingat, kembali pulih, kembali bla bla bla. Kok yora terwujud-wujud gitu. Biar Tuhan kadang gini dan sebagainya itu. Terus mari ke tema ini cepat. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, nek gue harap melihat pemulihan lebih cepat dalam kehidupan ini orang-orang yang kau kasih. Nah, ya wes sabar, belah, masa sabar Tuhan. Aku tak sabar kayak kadang menguras emosi. Tapi Tuhan ngomong, ya wes apapun yang terjadi sabar. Karena sabar itu 5 huruf ini penak diomongke tapi jujur sulit untuk dilakukan ya Pak ya. Kalau saudara pasti percaya, saya percaya gampang kabeh lah ya. Tidak sulit menurut saudara, tapi saya yang harus bertobat ya. Nah itu sabar untuk ya wis kau tadi itu juga gitu. Sudah makan, sudah ini nih minta lagi ya Tuhan. Aku sudah ini terus Tuhan ngomong. Tadi kan sudah deklarasi pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah gitu. Oh ya wis Tuhan. Terus apa? Adalah kunci satunya tak ambilkan tabnya ini baca tak cari ke ayat yang paling panjang saudara yaitu Mazmur 119. Nah itu rantai itu Kevin tahu apa tak kasihkan itu terus saya tinggal di belakang ya nyuci yang apa gitu akhirnya sukses trik saya ini ya. Itu dari Roh Kudus ya saya percaya tak, terus gini kalau nah ternyata mami saya tuh pinter dia mau gitu kalau tak kasih itu terus dia tuh hafal, iki wes iki mau, iki mana, nah gitu. Akhirnya tak kasih, apa ya Gep yo, aku sekali diskusi, apa ya Gep yo, ayat sing paling oke apa ya. Nanti kalau saudara punya ayat yang paling panjang, nanti SMS WA ke Gepi ya, ini loh Gep gitu. Nanti untuk nyambi maknya ini ya, bisa ditinggal apa-apa gitu. Nah ini kalau bagi saya, ya toh, pulih lebih cepat ini saya disuruh Tuhan apa sabar, karena tadi ngomong sama saudara. Dikit emosi, dikit aduh terkuras emosi. Pagi-pagi bangun pagi mau ini keluar. Aku diantar ke belakang ya itu harus saya lakukan karena saya anaknya. Saya menjaga orang tua saya tidak boleh jatuh. Jadi semalam kadang itu 5 kali ke belakang saya harus nemani beliau. Ya ini kadang sampai di kerjaan itu sudah capek karena saya itu kalau habis tidur terus melek bangun gitu untuk tidur lagi tuh waduh luar biasa sulit kadang sampai jam berapa itu enggak tidur bukan untuk doa ya kalau untuk doa wis itu ajaib ya tapi untuk ini tadi loh the meaning of klop itu tadi loh nah ini tadi aduh itu terus nanti belum ini lagi ya terus saya berdoa Tuhan ya harus sabar ya lah waktu yang ada kalau habis nganter ke mak ke belakang itu enggak bisa tidur lagi harus mata ini ya wis lah tak gue baca kitab dan puji Tuhannya malah tidur saudara ya ampuni saya ya tapi ini jangan dicontoh ya mungkin waktu itu memang sudah capek nah terus udah ini satu pulih lebih cepat berarti saya disuruh Tuhan untuk sabar ya sabar ben pulih lebih cepat ya gue sabar wong dulu mamimu merawat anak-anaknya sekian orang aja dirawat sendiri bisa kok mosok sekian banyak anak-anak ngerawat 1 orang tidak bisa kan gitu ya saudara ya. Nah kalau ada yang tersinggung atau kesindir, puji Tuhan. Nah itu terus kedua pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah terus mulai bikin catatan. Kelemahannya apa, kekurangannya apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditata. Nah saya ini jujur dengan saudara, sukanya ini menunda-nunda ya toh. Aku mikir kalau di pekerjaan saya ada catatan itu karena memang ada yang harus diprioritaskan. Oh ini harus tak ini.
sudah ditulis 1 diri ini yang penting 1, 2, 3. Saya sering kali ada catatan itu di orek-orekan di meja kantor itu. Terus nanti tiba-tiba bos, ya ini engkau jam 12 yo, rampung yo, hitungan yo, jam 12 rampung kok di email ke. Waduh, wah niki. Terus aku gini. Dia ngomong gini, tak andani yo, nomor 1, bos itu ratau salah. Nomor 2, yen bos salah kembali ke nomor 1. Walah, Rano menangi aku begitu. Ya wes itu sudah menjadi tren. Waduh ini yo saya ngomong ini jangan ditiru, ini bahasa lek. Ini yo isine remuk dan remuk tok nek ini ya. Bos nomor 1, bos ora tahu salah nek bos, padahal bos saya itu kadang juga lupa. Dia orangnya pinternya untuk pinter saudara. Dia lulusan admi, dia kumlot, dia pinter. Tapi yo nek nganu pegawai ini yo pinter gitu ya. Ini ndak ngerasani ya. Rasanya apik ya, dia pintar. Nah, tapi kalau nyuruh ya gini, ini cepat, ini. Nah, itu tadi. Misalkan saya sudah janjian sama yang orang lain, besok penawarannya saya sudah janji sama PTA itu. Besok penawarannya harus jadi ini. Wis mbah karepmu, pokoknya gue jam 12 wong iki kabaran waduh gludak begitu. Tuhan terus akhirnya ini juga kadang membuat emosi, waduh iki piye bos iki ra genah nganyelke ini. Tapi ya itu tadi saya harus ingat, nomor 1 bos ora tau salah. Nomor 2 kalau bos salah kembali ke nomor 1. Ya wes. Nah, tadi ya wes. Ya dan puji Tuhannya saudara, teman-teman kantor di saya itu baik orangnya. Piye Cik, kowe sing iso tak panggil opo tak goleke iki regane golekno ngene. Terus sekarang kan modelnya kan bisa cari di Shopee atau di Topet ada atau di Kalapak. Jadi barang-barang teknik sekarang kalau dulu saya ngebeli satu-satu supplier. Sekarang temanku kowe jenenge apa sih tak goleke. Nah, teman-teman sekitar ini bantu ini. Ya wis tau iki wis engko ini garek hitungan. Akhirnya puji Tuhan terselesaikan. Tapi ya itu tadi loh saudara, kadang ada anyalnya. Ki piye to ki? Wong yo akhirnya juga yang saya janjiin itu ya juga goal dan kontraknya itu enggak berbicara jutaan tapi puluhan sampai ratusan juta. Tapi kok iki dianokke wis ngono nganyelke dhewe apa? Yang paling nganyelke itu menurut saya ya, tapi menurut Tuhan pasti tidak nganyelke. Yang bos saya suruh ngitung itu nilainya gur jutaan. Karena apa? Itu faktor temene. Jadi kudu tak hitung sih dhisik saudara. Nah, itu loh. Alah ndekno yo gur mak perkedis gur 6 yuta, 3 yuta. Padahal aku sing iki yo ratusan juta ki piye? Wis dhewe iki memang digaji itu termasuk salah satunya dhewe dioyak-oyak ini lho Ci. Nah, itu perkataan yang memberkati ya. Yes pokoknya ada iki. Jadi gaji yang kita terima selama 1 bulan, nah tanggal 1 kita gajian itu di dalamnya itu ada 1 kita dioyak-oyak, ada 1 dek lali dhewe disalahke, 3 terus ini tadi nek dek nen ngomong dek bener kita kudu mengiyakan lah di dalamnya tuh ada 3 itu. Oh ya wis gitu. Nah ini saudara, jadi segala sesuatu tuh sekarang ndak digawe emosi, ndak boleh digawe kemerungsung karena faktor itu tadi. Ternyata gaji 1 bulan penuh itu di dalamnya ada 3 unsur ini. Nah, supaya bangkitnya lebih kuat ini tadi. Jadi nanti sudah terlatih kalau nanti ada apa-apa, wes pokoknya engko jam 4 tadi, padahal jam 3 baru ditaruh meja saya. Nah, dan itu hitungan pakai rumus. Nah, nyenengke sekali kalau seperti itu. Makanya ya wes. Dan dari hal ini pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ya wis lah. Terus kuncinya ternyata cuman ini, sabar. Yos apa-apa digawe sabar. Yes Tuhan kasih kekuatan wis daripada saya ngetumel, daripada ini. Kalau harus ingatkan wis daripada kowe kakean ngetumel, daripada kowe kakean ngeruweng seperti itu wis lebih baik mbok kerjake ngundang rampung, malah nek kowe ndak emosi nanti menghitung dengan tenang malah ndak keliru rumusnya. Oh ya wis kerjakan akhirnya selesai saudara. Dan ketika ada 1, 2 yang kekeliruan akhirnya saya ngomong, oh sorry iki mau kudune sak gini ya aku ngitung sak mene. Dan bos saya ndak marah saudara. Lagi piye to ya? Sesone nek nyambut hati-hati. Oh iya, lah tak kira nyambut jadi kira-kira. Oh ya, tak pikir nyambut jadi dipikir. Terus piye gitu loh. Teman saya tuh udah ketawa semua gitu tuh. Kayak piye to Cik? Oh ya wis ngono Cik wani nyauri lho wis piye wis ra apa-apa. Tujune bose ora ngamuk ya. Ya ora lah. Nah, itu loh saudara. Harusnya dia itu marah karena
kalau selisih ngitung harga, mungkin kalau selisihnya 10.000, 100.000, ya paling iso nomboki lah. Lah nek selisih 200 juta sing tak nggo nombok ya apa gitu loh. Ya. Cuman bos saya cuman ngomong, "Ya sesuk neng hati-hati." Lah wong iki mbok kabari dong. Sudahi ngomong piye? Ya aku alasan gini. Tadi anu Pak, soalnya buru-buru, yang satu belum sempat tanya harga yang sekarang karena fluktuasi harga kan enggak menentu. Oh ya udah enggak apa-apa, dihitung lagi aja. Oh ya wes sesuk sing hati-hati nyambut gawe. Oh ya siap. Gitu saudaranya. Itu tadi kuncinya sabar, orang seberang bilang sabar dan tawakal gitu. Sabar terus apa? Semangat, wes pokoknya semangat. Semangat itu wes pokoknya yes gitu ya. Tapi tadi yang ngomong apa, yes pokoknya semangat maju. Yang keluar ini ya, saya disuruh sabar, enggak boleh ngedumel, enggak boleh bunyi-bunyi gitu. Bahasanya muni-muni ya, bunyi-bunyi. Enggak boleh ngedumel itu tadi. Jadi kuncinya harus sabar. Kalau saudara mau pulih cepat, apapun yang terjadi, sabar kita hadapi dengan ikhlas, dengan tulus, dengan semangat ini tadi loh ya. Yang punya masalah bukan saudara dok, teman-teman saat dunia itu punya masalah semua ya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Maafkan. Berkati. Saudara diberkati. Wih, luar biasa, luar biasa. Ada lagi yang mau berbagi? Hari ini kita berbagi-bagi ya. Siapa yang mau berbagi lagi? Cik cik. Shalom. Shalom. Wah, ra ono sorone wong iki luwe kabeh iki. Shalom. Oke, hari ini aku nggak mau khotbah karena nggak bisa, belum ada persiapan. Cuman aku mau bagi kebaikan Tuhan. Siapa di sini yang punya kebaikan Tuhan, yang merasakan kebaikan Tuhan dalam waktu seminggu ini? Boleh angkat tangan? Yang seminggu ini merasakan, bener loh ya? Bener? Pak Budi tolong dicatat nanti habis ini dijadwal ya. Ayo angkat tangan lagi, tekan lagi. Oke, hari ini aku cuma mau menyaksikan kebaikan Tuhan yang aku rasakan seminggu ini kali ya. Minggu lalu ada yang ingat siapa yang khotbah di sini? Ya, Kodinis ya. Kalau aku tuh selalu ada pengkhotbah ya. Sebisa mungkin tuh melihat sesuatu yang gak dilihat sama orang. Maksudnya gimana? Orang tuh kadang selalu melihat firman yang apa yang disampaikan pengkhotbah ya, waktu itu Kodenis ya, yang ada di sini aja gitu. Itu bagus, itu bagus. Tapi yang aku mau gali adalah biasanya sesuatu itu lebih berharga ketika apa yang tidak disampaikan di depan umum itu biasanya yang lebih bersifat rahasia ya dalam tanda kutip. Nah itu tuh sebenarnya yang aku mau kejar dari perbincangan-perbincangan dengan tamu misalnya apa, itu tuh aku mau gali di situnya sebenarnya. Yang di khotbahnya itu bagus gitu loh. Cuman kemarin tuh aku dapat kesempatan tiba-tiba disuruh papa mama untuk, jadi kamu yang antar Kodenis dan jemput Kodenis Pokman, yang melayani Kodenis dia datang di sini, aku jemput segala macam sampai pulang gitu. Nah itu tuh kesempatanku sebenarnya buat orang-orang yang tidak bisa ngobrol. Itu adalah sebuah penderitaan besar. Nyetir gitu, aduh aku mau ngomong apa ini? Mau ngomong apa ini aku? Tapi aku ya cukup bisa lah ngobrol sama orang tuh lumayan bisa, enggak dibilang jago enggak, cuman ya ngobrol santai. Nah kebetulan Kodenis itu orangnya suka ngobrol. Kalau kita ketemu Kodenis di bawah mimbar gitu ya, orangnya yang kenal mungkin beberapa dari saudara kenal Kodenis, orang itu halo ada segala macam. Nah kebetulan cocok kan sama aku, terus ngobrol kita di mobil, di tempat makan segala macam. Terus aku tuh mendapatkan sesuatu tiba-tiba Kodenis kemarin setelah ibadah kan kita turun ya. Setelah turun tuh Kodenis ngomong, ada beberapa hal nanti kita akan ngalami yang namanya kebaikan Tuhan. Aku bingung kan? Jadi selama ini yang aku alami bukan kebaikan Tuhan gitu. Nah terus terima nih, dia manggil aku Daniel kan. Terima Nil, kamu pasti akan terima. Oke, aku terima. Oke, ya udah. Terus waktu berjalan hari Minggu tuh. Hari Minggu juga aku tuh baru sampai rumah ya, ada acara tuh sampai di rumah jam 4 sore baru sampai rumah kan. Glek mau tiduran dulu, mau istirahat dulu kan. Sampai nah, Kodenis itu punya
jadwal pulang ke Bandung jam 6. Jam 6 atau setengah 7 ya sekitar itulah. Aku tuh mau istirahat, aduh kok capek ya rasanya ya, pengen istirahat tapi satu sisi ada tanggung jawab disuruh untuk nganter Ko Denis ke mana namanya stasiun. Nah, ke stasiun ya udah akhirnya berjalan ngobrol-ngobrol. Aku tuh dapat sesuatu yang banyak, kebetulan aku suka terhadap apa ya materi-materi yang dibawa dia tuh, dia suka membaca sikap-sikap manusia, terus apa psikolog itu aku suka lah. Terus kita ngobrol banyak, setelah itu tuh pokoknya kita ya ngobrol banyak, terus kita habis itu pulang, ya udah pulang. Hari Minggu itu tuh hari Minggu malam. Kalau ada yang masih ingat, hari Minggu malam itu di Solo hujan deras. Kalau masih ingat ya, saudara, itu hari Sabtu tuh di sini juga hujan deras tuh. Minggu tuh hujan deras kan, aku habis nganter Ko Denis ya. Rasanya tuh males banget pengen pulang. Nah, sebenarnya hari Minggu itu aku punya acara. Hari Minggu malam ada acara live music. Ada yang tahu live music nggak? Live music itu pertunjukan musik lah, tapi secara live di panggung gede gitu. Nah di Colomadu waktu itu. Nah habis itu musik sekuler ya teman. Ya boleh lah buat referensi kan. Aku tuh akhirnya bingung, aras-arasan tuh bahasa Jawa ya, ngerti tuh aras-arasan tuh. Males gitu loh, wah tekorak yo. Masalahnya kan jauh kan, tuh tempatnya di Colomadu tuh Mentang sama Solo Baru tuh. Aduh, males banget ke sana. Tapi aku tuh punya satu pengalaman dulu. Ada satu penyesalan yang sampai aku rasakan sekarang gitu. Dulu ada satu event gede, kejadiannya persis sama. Sore, dulu sebelum ada Doa Senja ya, sore masih SMA waktu itu aku. Nah habis itu sore hujan deras banget. Ada satu pemain musik keren lah, ada di Solo waktu itu. Terus aku aras-arasan juga tuh waktu itu. Males sih. Rasa teko wae. Akhirnya aku habis itu nyeselnya seumur hidup sampai sekarang. Kalau bisa ngulang aku milih ikut deh waktu itu. Nah, tiba-tiba teringat tuh momen-momen itu. Wah, jangan sampai kejadian kayak gini terulang kembali gitu. Ya udahlah, berkorban dikit buat ke Colomadu doang, berapa lama sih paling gitu kan. Ya udah, terus ke sana akhirnya, oke. Ke sana itu lumayan jauh kan, itu jam berapa ya, jam 9 gitu, jam 9 malam. Karena kan acara closing, acara tuh malam pasti, closing acara tuh malam. Jadi ini ada artis dari Jakarta, sebut saja bandnya Pip gitu lah ya, aku tidak promosi bandnya. Nah, band ini dari Jakarta dan aku udah ngikutin cukup lama lah. Nah habis itu ke Colomadu kan, wah aku dengerin dulu musik-musiknya. Terus sampai di sana, masih gerimis tuh kan, aduh males banget ke sana. Hujan-hujan kan itu outdoor lah, lapangan gede kan. Aduh hujan-hujan gini terus nonton gak ya, nonton wes lah. Begitu parkir di belakang tuh, bagian belakang kan. Set begitu turun, kok ada yang aneh. Biasanya konser musik gak kayak gini. Aku turun, jalan-jalan gidik mau pikirnya kan dari belakang, mau lewat panggung dari bagian belakang kan. Ya udah, gidik kok ada pagere, dowo susah muteri sak venue lah, sak venue kok ini biasanya acara musik ini kurang ini deh. Terus tiap ada pintu masuk dikit di belakang tuh ada security nih. Wah, iki ono sing aneh iki, aku duwe firasat aneh iki. Tiap ada security tak tanya tuh, "Mas, boleh masuk enggak?" "Oh, masuknya lewat pintu depan, Mas." "Oh iya, di mana pintu depan?" "Oh, sana, udah jalan." Tapi perasaanku gak enak. Set jalan, begitu jalan sampai pintu depan kan, kelihatan habis itu pintu depannya. Zeng. Wah, tenan, ada security, ada penjaga panitia. Cewek bagian sini, cowok bagian sini, masuknya gitu. Terus pakai gelang. Wah, tenan iki firasatku bener iki. Iki acara ternyata ora free, tidak gratis. Ternyata sepemahamanku gitu kan. Aku tanya panitia, "Mas, ini acaranya masuk lewat sini." "Oh iya, sini. Tiketnya dibeli dulu ya." Waduh. Posisi aku jam 9, cuman pengen nonton satu band, itu paling antara sejam lah. Harga tiketnya berapa Mas? Sekian. Terus aku mikir, langsung aku mikir tuh, duh duit semene, mending gue tuku somai, tuku cilok ya tuh, mending tuku soto. Aduh, terus ya mikir. Duh nek acaranya gratis gini, Bang acaranya bayar gini, mau lah dengan bayar sekian gitu. Tidak worth it tuh apa ya? Tidak nyucuk. Nah, tidak nyucuk. Terus akhirnya aku ngeles, "Gimana Mas, jadi beli enggak?"
Aku tak calling temanku sih ya, biasa ngeles gitu. Tak calling temanku sih, terus aku ke belakang tuh. Aduh, pikir corone piye. Itu kan venue lapangan ya. Otomatis kalau kita di belakang pun pasti masih kedengeran gitu. Nah, aku tuh orangnya cukup pintar untuk mencari spot-spot titik-titik di belakang panggung yang kira-kira suaranya enak. Nah, karena kan itu lapangan kan, lapangan gede pasti masih kedengeran. Ya memang paling enak depan panggung sih. Tapi aku kan nggak punya tiket ya. Terus cari titik, wah mikir. Nunggu di backstage, nunggu artisnya masuk dari belakang. Tik naik panggung. Wih, keren banget iki masih. Gede dhuwur ngono iki nyenengke nonton iki. Wah, musiknya mesti sangar iki ngono iki lah. Terus jalan kabeh terus ada yang kru tuh kayak pembantu musiknya lah. Terus wah nyenengke tuh. Acara mulai habis itu wah gimana ya? Spot sing paling oke di belakang panggung tidak usah bayar. Spot yang paling oke buat nonton. Akhirnya aku nyari itu. Set ketemu satu titik. Posisinya itu sangat tidak strategis. Jadi ini panggung sebelah sonone, sebelah kanan panggung tuh ada jejer-jejer tempat biasa jual makanan tuh loh. Tahu toh biasanya kalau misalnya ada yang jual makanan gitu. Nah, belakang jual makanan tuh ada pagar. Ya pagar yang tadi aku ceritain warna hitam kayak sel besi gitu. Aku ke situ, wah, iki spot yang paling oke iki buat nonton iki. Suaranya lumayan lah. Tapi aku mikir, satu sisi enak, tapi kok satu sisi yang lain iki ning ngarepku mbak-mbak sing dodol iki. Nek iki ana pager terus aku ngene terus mbake nontoni aku terus kan batin ya mbake mesti ya. Kuwi ngopo to wong iki kok ning kene terus ngono lho. Mbok mlebu apa duwe tiket ora to ngono kuwi. Nah, aku terus batin ngono. Aja nganti mbake ndeloki aku ngono kan. Jangan sampai mbake ngeliat aku kan delik-delik. Terus tenan, mbak itu ngadep belakang ke aku. Aduh tenan, mbak ampun mbak, aku tak nonton tok. Napa mas, rupanya iki wis pasrah lho, wis capek lho. Napa mas, pengen nonton? Nggih mbak, kula ten mriki wae, aku di sini aja kan. Nontonnya di situ tuh, panggungnya di situ. Kan aku ndak punya tiket gitu. Tiba-tiba mbaknya ngene. Set, ngasih, ini bayangke kartu ya. Set, ini mas tak kasih kartu buat kamu. Loh, mbak, niki kartu apa mbak? Jadi dia itu setiap orang yang jualan di situ punya kartu tenan, tahu enggak tenan? Tenan itu orang yang ya jualan gitulah gampangannya. Jadi dia punya free access di situ. Nah begitu aku dikasih tuh sebelah sono, pojok sono kan ada security koyone nyawang aku ngono kuwi. Aduh mbak piye iki mbak? Ra apa mas, pakai wae nanti kowe masuk etok-etok tenan. Terus kowe masuk wae. Mbak tenanan wae mbak, ra apa wis ambil wae. Wes begitu tak pakai terus masuk. Akhirnya aku dapat tiket gratis lah hitungannya dari si mbak ini. Nah aku kan orangnya berempati ya, berterima kasih. Terus habis itu, wah mbak matur suwun banget. Aku bisa wes dikasih gratis. Alah mas tenang wae, nek kene iki aku yo anyar loh mbek panitiane ngono iki. Wong kuwi wis panitia wis sugih kok ndadak gawe tiket meneh. Wah mbak tapi makasih banget ya mbak. Tak larisi wis daganganmu tak larisi. Oh iya matur suwun mas, matur suwun. Akhirnya gitu tuh. Terus ngobrol. Nah yang aku mau renungkan adalah hal-hal kecil yang ada di hidupku gitu ya. Mungkin setiap saudara punya pengalaman pribadi kali ya sama Tuhan. Tapi yang aku mau share di sini adalah aku pulang dari acara, keren, acaranya keren banget. Setelah sekian tahun kita pandemi dan tidak ada konser segala macam ya, konser rohani, konser jiwani. Terus ya akhirnya aku menemukan ini, terus aku pulang batin, wah perasaan opo sing tak kasih buat Tuhan. Doa pagi yo kadang sing ngantuk-ngantukan, maksudnya apa toh kebaikan sing aku lakuke buat Tuhan tuh kok sampai Tuhan bisa. Itu hal kecil loh di hidupku. Allah, buat aku wis nonton di belakang panggung gitu wis buat nopo-nopo Gusti ngono kan. Tapi kok Tuhan bisa kasih aku spot sing wah paling enak, terus aku akhirnya itu bisa ngobrol sama soundman dari band itu di Jakarta, terus aku dapat kenalan banyak lah di situ. Terus wah tak batin ya. Terus aku merenung gitu. Sing tak lakuke itu apa, sing tak bayar buat Tuhan itu apa, terlalu murah gitu loh. Cuman ya Tuhan ngomong ya itulah aku nak.
sesuatu yang tidak pernah kamu bayangkan, sesuatu yang gak pernah kamu duga, tapi aku kasih kan buat kamu tuh. Aku tuh mikir akhirnya, wah akhirnya maksudnya sesuatu yang tidak kita duga-duga gitu, sesuatu yang kita kaget. Dan siapa yang bayangin itu? Aku aja nggak bayangin, siapa yang bayangin dapat tiket gratis masuk dari belakang nyelenting dik ning ngarepe security apa-apa PD-PD ya tuh. Siapa yang mikir kayak gitu kan? Itu sebuah kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa lah. Mungkin itu hal simpel ya. Mungkin setiap saudara punya pengalaman pribadi ya. Mungkin tadi seperti Ibu Elia dan ada banyak lah dari kita yang punya pengalaman pribadi. Tapi yang aku mau kasih adalah share adalah ingat setiap kita tuh punya apa ya? Momentum kali ya. Momentum dan kedekatan kita pribadi dengan Tuhan tuh kita nggak tahu. Kita harus, ini mungkin aku bukannya seorang rohani ya, cuman pengen menyaksikan gitu loh. Aku saksi nih, kalau kita melakukan sesuatu dengan Tuhan dan kita hitung-hitungan, ya Tuhan akan lakukan itu, hitung-hitungan juga buat kita. Kalau kita masih di level, Tuhan aku pelayanan buat engkau, Tuhan aku puasa buat engkau, tapi engkau kasih aku ini dong. Ya kita cukup di level itu. Tapi kalau kita nothing tulus apa meneh? Nothing tulus siapa ya? Ada yang tahu nggak ya? Melakukan sesuatu tulus buat Tuhan tanpa minta imbalan. Nah itu tuh pasti Tuhan akan kasih sesuatu. Tapi ya itu respon hati itu sing tahu cuman kita ambek Tuhan. Gak ada orang terdekat kita pun gak tahu. Istri kita, suami kita, sahabat kita, gak ada yang tahu. Respon hati itu gak ada yang tahu. Cuman kita sama Tuhan. Tuhan aku pelayanan. Kita sombong apa enggak? Siapa yang tahu? Apalagi yang PR itu buat orang-orang mimbar kali ya. Orang-orang mesbah gitu. Yang ada di depan itu tuh sangat sulit loh. Untuk apalagi ya jujur wae nek kita misalnya ada di tempat gede gitu, terus disorot kamera gitu. Wah, itu tuh lawan daging itu, wah aku kan sering ya di GH ya. Terus ada kamera nge-shoot gitu tuh, udah begitu ke-shoot ya, set, respon hati berubah, sombong. Ya itu siapa yang tahu kayak gitu tuh siapa? Cuman kita yang tahu. Kita pelayanan terus ada sebuah kesombongan kecil mungkin ya, nggak ada yang tahu. Cuman kita sama Tuhan. Dan kadang kita aja mengelak kalau kita sombong gitu loh. Ya itulah kekurangan manusia dan kita harus sadari itu ya. Intinya adalah alami setiap kebaikan Tuhan. Karena percayalah saudara, setiap kesaksian yang saudara dengar, wah temanku mengalami kesembuhan, saudaraku mengalami terobosan keuangan, ini Dani mengalami kebaikan Tuhan. Itu gak akan bisa nguatin kita secara personal, gak akan. Kesaksian-kesaksian tuh gak akan bisa membuat kita kuat sama Tuhan. Yang buat kuat apa? Pengalaman kita sama Tuhan. Kita ngalami hal sekecil apapun simple, ya tapi itu yang buat kita kuat. Bukan, ya itu baik, kesaksian orang tuh baik gitu. Kesaksian orang kesembuhan, wah aku mengalami kesembuhan, aku mengalami terobosan. Dalam hal apapun ya aku dibukakan channel sama Tuhan, terobosan, wadahku diperbesar. Tapi itu akhirnya gak akan membuat kita kuat gitu. Secara personal ya, karena pengenalan kita sama Tuhan yang akan membuat kita kuat menjalani hidup ini. Mungkin ya kita gak sadari, tapi yang aku mau sampaikan adalah alami setiap kebaikan Tuhan sama nothing tulus. Melakukan sesuatu tuh jangan berharap balik dari Tuhan. Kalau berharap balik ya itu kita masih di level trade sama Tuhan, tukar menukar. Ya kalau kita udah nothing tulus, aku mau karepmu Tuhan meh mbok balik ke pondak, biasa nih Tuhan kasih lebih. Ini aku mau kesaksian satu lagi nih, atau nanti diperpanjang boleh nggak ini? Nah, nanti buat stok aja, buat stok. Siapa tahu nanti ditembak lagi kan, buat stok aja. Ya itu yang aku mau sampaikan. Alami kebaikan Tuhan dan alami perjalanan pribadi dengan Tuhan. Mari berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Saudara, dari cerita tadi dapat berkat nggak? Seringkali tiba-tiba tadi waktu pas Dani cerita, Tuhan tuh gini,
Nah, coba buka di Mazmur 37. Di Mazmur 37 dikatakan seperti ini, saudara. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kita baris bawahi di sini, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Keren ya saudara. Terus di ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti siang dan hakmu Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Saudara, yang saya garis bawahi di sini adalah bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya, saya nggak ngerti, mungkin kalau Dani cerita, "Ma, aku begini-begini," mungkin aku akan bisa ya wis lah gitu ya. Tapi yang saya lihat di sini, saya sejujurnya sedang belajar menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kadang-kadang niat kita baik, belum tentu orang yang kita baiki merasa senang. Nah, tapi ketika kita lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, ya yang lain disimpan dulu aja ya kesaksiannya, karena waktunya kan sudah nggak banyak, jadi kita dengar firman aja dulu ya. Nah, ketika kita melihat orang lain mungkin lebih diberkati, orang lain kok cepat sekali ditolong, orang lain kok bisa sepertinya mulus-mulus aja. Itu kan kelihatan dari luar, saudara, bukan dari dalam. Tapi untuk kita kuat, seperti tadi dikatakan, bangkitlah, apa tadi temanya? Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Untuk kita kuat, itu harus melewati sebenarnya masalah. Ya, minggu ini saya cukup melewati air mata sejujurnya. Ketika saya melakukan sesuatu yang baik, menurut saya dibalas dengan rodonda enak gitu ya. Saya cuma gini, Tuhan, oke lah. Dan ketika saya ngalami seperti itu, saya bilang gini, maaf ya, kalau niatku untuk berbuat baik ternyata kamu merasa itu terganggu dan tidak nyaman. Oke, aku minta maaf. Dan waktu itu saya berkata gini, Tuhan, ajari aku untuk mengerti segala situasi, ya kayak tadi Bu Elia bilang, untuk tidak marah gitu ya, untuk tidak marah. Sudah kita istilahnya melakukan sesuatu yang menyita waktu kita, menyita berbagai hal, tapi yang kita tolong istilahnya merasa itu menurut pandangan saya gitu ya, menurut pandangan saya kok kayaknya nggak seneng ini orang gitu kan. Ya wes, nggak apa-apa. Saya cuman gini sama Tuhan, Tuhan, terus gimana ya? Apa yang harus aku lakukan? Tuhan cuman, nak, aku bersamamu, lewati aja. Aku aku senang jalan sama engkau, gitulah istilah saya tuh seperti itu. Dan gak usah marah, pokoknya hari-hari ini Tuhan tuh sedang melatih kita bagaimana untuk tidak mudah terpancing, gitu lah istilahnya, tidak mudah terpancing. Oke, saya terus bilang gini, Tuhan, beri aku kesabaran,
beri aku hati yang terus bisa mengucap syukur. Nah, kemarin tuh hari Jumat ya, kemarin tuh Jumat, saya tuh sedang doa gini, Tuhan pertemukan aku dengan orang yang bisa saya cerita gitu ya, istilahnya cerita kebaikan-Mu gitu ya. Aku pengen gitu ya, pokoknya saya belajar dari hamba Tuhan, dia bilang gini, kalau mau beritain Injil nggak selalu harus kita ngomong oh harus Tuhan Yesus begini dan segala macam dan segala. Ketika kita menyapa, kita bilang Tuhan memberkatimu, istilahnya kita bayar lebih sedikit, dia berkata, waduh terima kasih, iya Tuhan memberkatimu. Itu sudah apa ya? Itu sudah menjadi pertanyaan buat orang ini siapa toh? Nah kemarin itu saya kan ke Jogja nih cerita nih, saya ke Jogja, saya itu lapar gitu ya. Saya lapar, saya masih menunggu kereta itu kurang lebih ya hampir 1 jam gitu. Saya tuh lapar, saya nanya sama apa orang yang di situ gitu ya, kayak satpamnya gitu. Pak, kalau di balapan kan banyak toh yang jualan gitu ya. Di dalam tuh kan banyak yang jualan. Jadi kalau lapar tuh istilahnya di situ banyak gitu kan. Saya nanya, Pak di sini ada yang jualan di dalam? Nggak ada Bu katanya, nggak ada. Ibu keluar aja katanya, ibu keluar aja di situ ada yang jualan gitu kan. Saya bilang Tuhan, aku pengen ketemu orang gitu ya, pengen ketemu orang. Artinya tuh pengen apa ya cerita gitu ya, cerita kebaikan Tuhan. Karena di sini di hati saya tuh sudah mulai bergejolak, saudara, sudah mulai di sini tuh panas, pengen cerita kebaikan Tuhan. Pengen cerita pokoknya Tuhan itu baik, berharaplah kepada Tuhan. Karena hari-hari ini banyak orang saudara ketika emosinya tidak terkontrol, bisa melakukan hal yang penyesalan seumur hidup. Ya karena kejadian-kejadian yang sedang terjadi, kalau lihat berita-berita kenapa? Cuman gara-gara emosi, tidak terkontrol dan segala macam. Nah saya tuh ke warung, sejujurnya gini, Tuhan kalau lihat tempatnya sih ya kurang enak gitu kan. Saya ngomong gitu, kurang enak. Tapi demi Engkau Tuhan, ngobrol nih cerita nih. Demi Engkau, bersama Engkau untuk bisa ketemu orang itu gitu kan. Namanya itu Vivi. Kok saya dalam tiba-tiba, kok Vivi ya namanya gitu ya. Tapi pakai jilbab gitu loh. Bu namanya siapa? Vivi katanya. Kenapa saya langsung ingat Vivi? Karena ada Vivi di sini ya. Jadi kok langsung nyantol gitu ya. Kalau Vivi yang di sini cantik, yang di sana haleluya gitu loh. Nah, saya nanya-nanya gitu, Bu, kalau buka di sini jam berapa? Gitu kan, 6:30. Tutupnya jam berapa? Gitu. Pokoknya saya ngobrol. Bu, ini apa? Gitu kan? Ini bihun katanya, mie katanya, mie. Berapa harganya? 2.000 gitu kan, 2.000. Saya bilang Tuhan dalam nama Yesus aku mau nikmati gitu kan. Tak nikmati. Ternyata enak gitu ya, ternyata enak karena memang lapar gitu ya. Saya ngambil satu lagi. Minumnya apa? Saya minta kopi hitam, keren ya, kopi hitam. Ngikut-ikut sama Bu Foni, biar katanya kuat gitu ya. Tapi kok pahit banget gitu ya, pahit banget. Terus saya bilang, aduh kok pahit ya. Bu ada susu yang itu, saya bilang susu kental itu. Ada, dikasih yang saset itu kan. Terus ngobrol, pokoknya ngobrolnya tuh gini. Saya tuh rindu pengen istilahnya tuh ayo kita sama-sama berdoa buat bangsa kita, ayo sama-sama bersyukur dan segala macam gitu ya. Ini di hati ini pengen ketemu orang-orang seperti itu gitu. Akhirnya saya bilang Bu berapa gitu kan, mau bayar nih berapa? Ya jujur aja saudara, nggak nyampe 10.000, nggak nyampe 10.000. Terus saya kasih 10.000. Ini kembaliannya katanya gitu. Buat ibu aja. Dia senang banget. Buat aku ya? Iya buat ibu aja. Tuhan memberkatimu ya Bu. Amin. Pokoknya senang banget. Nah di hati saya tuh gini. Makasih ya Tuhan. Ada orang yang berbahagia gara-gara aku. Padahal gak seberapa gitu. Itu perkara-perkara kecil saudara. Tapi saya bahagia gitu. Oke, masuk lagi ke tempat kereta itu.
Ketemu lagi ibu masih pakai begini juga. Ibu mau kemana? Mau ke Solo. Ibu tinggal di Solo. Enggak, aku tinggal di Jogja katanya. Ke Solo mau kemana? Mau ketemu anakku. Aku tuh lagi gak enak badan gitu kan. Gak enak badan gini-gini. Yes, pokoknya apa namanya ngobrol-ngobrol gitu. Jadi dalam tanda kutip deket gitu. Jadi deket. Pas dia mau pulang, saya lagi ngerenung, lagi istilahnya tuh saya lagi belajar apa ya, Tuhan tuh istilahnya buat saya hari ini tuh lagi nuntut gini, jangan banyak baca berita, engkau harus banyak baca berita surga gitu ya, dengerin khotbah apa ya, pokoknya khotbah yang benar-benar Tuhan gerakkan gitu kan, pokoknya banyak renungin gitu. Saya sedang merenung-renung firman, tiba-tiba udah nyampe sebelum Purwosari itu apa gitu lah, ada stasiun sebelum Purwosari. Tiba-tiba ngomong gini, "Nak, aku tak pulang ya." Kaget saya. Oh ya, ibu tadi yang saya sapa. Ya Bu, oh, Tuhan berkati. Halo saudara, saya tuh gini, makasih Tuhan. Saya sengaja gak ngomong sama Pak Budi. Coba kalau ngomong kan pasti dijemput. Saya sengaja, Tuhan aku mau coba naik bis. Nah, dari Jogja tuh, jadi saya naik bis, ketemu lagi orang. Lah kalau mau ketemu orang kan harus di tempat-tempat umum, betul gak saudara? Lah kalau mau naik motor, naik mobil gitu, ya memang ketemu orang. Tapi untuk ngobrol itu, untuk memberitakan kebaikan Tuhan itu harus ada waktu gitu. Nah, hati saya kepengen ketemu orang dan Tuhan menuntun. Nah, ini ayat ini. Bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kan kita harus jadi berkat gitu loh saudara. Kalau kita jadi berkat bukan berarti gimana ya harus kaya dulu, harus apa dulu. Enggak, ketika kita mau turun ke hal-hal yang sederhana, di situ saya belajar. Ketemu orang, naik bis, ketemu lagi dengan orang lain, ngobrol lagi. Pokoknya di hati ini lagi bergelora, pengen cerita kebaikan Tuhan. Emang jujur aja saya nggak bilang kamu percaya Tuhan Yesus begini-begini, nggak gitu. Tapi saya mengalir dengan tuntunan Tuhan. Ketika ada kerinduan di hati kita, Tuhan tahu saudara, Tuhan tahu ya, tadi dibilangin kalau apa tuh namanya, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Tadi saya tiba-tiba Roh Kudus tuh gini, ingatkan. Di Matius dikatakan bagaimana untuk kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Saya akan bacakan ya saudara. Dan apabila kamu berdoa, di Matius 6 ayat 5 dikatakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata padamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, ini keren banget. Hari-hari ini Tuhan sedang melatih kita semua, ayo miliki keintiman. Bukan di tempat rame-rame. Di tempat rame-rame seperti ini oke. Tapi pribadi kita masing-masing bagaimana? Masih adakah kerinduan yang dalam diri kita kepada Tuhan? Atau kita, bos nek aku deket sama itu, kalau aku ke persekutuan atau kalau aku ke gereja atau kalau apapun, baru aku bangkit. No, bukan seperti itu. Tuhan sedang berkata, ayo masuk, aku pengen deket sama kamu. Ayo ngobrol berdua gitu. Saudara, buat saya Tuhan terima kasih. Berduaan sama engkau tuh aman, enak, nyaman, tenang. Ada masalah, hadapi bersama Tuhan. Kita bisa tanya Tuhan, terus ini gimana gitu ya. Dan apa yang diinginkan hatimu, di Mazmur 37 tadi dikatakan, engkau akan dapat. Ya contoh kayak Dani tadi mungkin. Eman-eman ini mau beli tiket gitu kan. Gak tahu tuh tiketnya harganya berapa. Tapi korban apa sih yang sudah saya berikan? Dia kan pernah cerita. Aku tuh kalau datang doa senja, dia bilang kan, pernah dia bilang gitu. Dari hatiku,
Aku pengen sesuatu, istilahnya tuh membalas kebaikan Tuhan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu kita karena ingin membalas kebaikan Tuhan, saudara. Aku sudah diberi kesehatan, aku sudah diberi kenyamanan, keamanan gitu loh. Ya kan ada di tempat-tempat lain, ada yang banjir, ada yang ngalami macam-macam. Aku bisa menikmati udara segar, aku ingin balas kebaikan Tuhan. Saudara, ketika kita ingin bukan untuk dilihat orang, tapi ingin membalas kebaikan Tuhan, ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan, itu loh yang Tuhan. Iya nak, siap. Apa sih yang diinginkan hatimu? Kenapa ada hamba-hamba Tuhan bilang gini, aku baru pengen es krim, tiba-tiba ada es krim datang. Aku pengen ini, istilahnya gitu. Ayo saudara, hari ini Tuhan sedang berkata, nah temui aku di tempat tersembunyi. Engkau ketika mungkin tidur, mau tidur, Tuhan, aku mau berdoa. Tuhan terima kasih ya, Engkau memberi kesempatan aku buat tidur. Tuhan terima kasih ya, kalau boleh aku pengen mimpi-mimpi yang dari Tuhan. Ajari aku Tuhan. Ayo saudara, kenapa tadi ketika misalnya nyanyi, kita buat iblis gemetar. Saya masih ingat ya, waktu itu di Salabintana pada waktu itu yang WL Pak Samuel, yang main bass Pak Daniel. Jadi saya waktu itu jadi singer di situ. Kami nyanyi lagu tadi gitu ya. Ada seorang waktu itu saya sama Pak Budi itu dalam tanda kutip masih temenan, ya pacaran lah gitulah ya, karena udah tahu. Enggak deh, udah resmi belum ya, saya belum tahu juga, lupa. Tapi pada waktu itu ada seorang hamba Tuhan barengan, kalau ingat Pak Andreas, dia ngomong gini, kamu tuh lucu loh katanya. Lucu apa? Saya bilang, kamu tuh tadi waktu nyanyi kita buat iblis gemetar gitu kan. Kan kita semua udah sepakat, singer dan kita buat iblis gemetar ya. Pokoknya segetar-getar ya gitu. Keren dia. Oke, saya bersyukur. Jadi itu tadi tiba-tiba Tuhan ingatkan, buat iblis gemetar. Buat iblis takut sama kita-kita ini. Karena ada apa? Ada kuasa Tuhan bersama kita. Ada kuasa Tuhan, lagi gak punya duit. Pokoknya aku tidak akan istilahnya lemah. Pokoknya aku akan lihat akan pertolongan Tuhan seperti apa. Amin. Jangan khawatir. Kita tinggal minta petunjuk Tuhan. Tuhan pasti bisa. Ya itu tadi. Tahu-tahu ketemu dengan pedagang. Nih pakai akses saya aja. Akses bebas masuk. Akses yang bisa kamu gak akan ada yang negur ketika ada akses. Istilahnya tanda ini. Nah hari ini Tuhan mengingatkan. Saya dari rumah sih udah tanya Tuhan, apa sih yang kau mau? Doa nak. Doa, ingatkan semuanya. Ketika kita berdoa itu semua diperhitungkan oleh Tuhan. Apa yang sedang terjadi hari-hari ini, itu semua ada hitungannya. Baru kemarin saya dengar berita, dia bilang ada di WA, baru kali ini katanya di Nguruki itu udah sekian lama gak pernah ada upacara. Dan kita harus percaya. Dan Pak Kris kemarin ngomong apa yang kita dengungkan bangkit jadi kuat. Pokoknya apa ya, pulih. Kita dengungkan setiap hari, ya itu masuklah. Gak tahu siapa akhirnya memutuskan jadi tema tadi itu. Bangkit dan jadi kuat, pulih cepat. Nah, ya kira-kiranya begitu. Saudara, jangan kita menjadi yang terakhir. Ayo yang pertama itu apa istilahnya? Terdahulu, tetap ayo terdahulu. Kalau Bu Elia tadi ngomong dahulu, ndak, ayo bangkit lagi. Semua itu ya memang gak mudah ya saudara. Saya bisa bayangin ngasuh orang tua itu wah luar biasa buat saya. Karena saya ngeliat sendiri bagaimana kakak saya tuh ngurus mama saya yang wes ya itu tadi. Kalau orang tua tuh semakin kadang-kadang gak nyambut. Siapa kamu? Saya pernah tuh gitu. Kamu siapa ya gitu. Masa gak inget sih sama anak Dewi tak gituin kan? Masa gak inget? Siapa ya gitu kan? Siapa ya? Itu loh yang dari, oh iya ya Lisbeth. Itu bisa terjadi saudara. Kalau orang tua kita udah semakin tua, itu memang bisa terjadi gitu. Tapi hari ini Tuhan sedang rindukan kita semua. Tuhan sedang berkata nanti malam sebelum kau tidur, coba sapa bapak kita. Bapak, aku mau tidur.
Amin. Bukan Bapak jasmani, Bapak rohani kita nih, Bapak yang keren itu. Ya, Bapak terima kasih. Aku hari ini mau tidur sama Engkau ya Tuhan. Nah, ya, jadi saya harap kita semua bangkit, jadilah kuat. Biar kita semua jadi orang-orang yang memberkati. Pulang dari sini, Tuhan, apa yang Kau mau? Siapa yang ku ceritain bahwa Engkau tuh baik? Ayo berharap sama Tuhan, ayo percaya sama Tuhan. Lagi sakit, percaya tidak ada yang mustahil. Engkau pasti sembuh, pegang firman. Kalau kita berkata-kata terus firman, pasti jadi. Amin. Pasti jadi saudara. Saya ngalami dewe kok. Beneran. Ini kaki udah sempet harus agak ditekuk tuh agak sakit gitu loh. Terus suatu hari dokter bilang, ya itu saya pernah cerita toh, suruh naik sepeda, sekarang itu mau gimana saya udah ngerasain bebas, tidak ada sakit penyakit. Maksudnya tuh udah gak sakit lagi gitu loh saudara. Keren, dia bilang thank you Tuhan, terima kasih Tuhan. Pokoknya bergembira. Umur saya juga udah tahu sendiri ya, udah 50 lebih. Tapi saya loncat-loncat tuh masih enak gitu loh. Ya saya mah gak apa-apa, ngomong apa adanya gitu loh. Ya tadi seperti Ibu Elia, ayo apa adanya. Tidak ada dusta di antara kita. Amin. Tidak ada dusta di antara kita. Mari kita sama-sama kejar Tuhan. Mari kita sama-sama di tempat tersembunyi itu ngobrol sama Tuhan. Minta petunjuk ketika ngalami tadi kan yang membuat kita kuat itu pengalaman dengan Tuhan. Meskipun harus mengalami air mata keluar. Minggu ini saya berapa kali air mata saya keluar. Tapi kembali lagi, saya cuman ketika air mata ini keluar saya bilang, Tuhan apa yang Kau mau? Sejujurnya ya, saya bilang gini, ini anak-anak kok pada jauh-jauh ya Tuhan, saya ngomong gitu. Ini anak-anak kok pada jauh-jauh. Tapi puji Tuhannya, saya bersyukur. Hezki itu dia kuliahnya cuman Senin sampai Kamis. Jadi Jumat sama Sabtu tuh libur. Oh puji Tuhan. Itu pertolongan buat kita. Jadi terus kemarin itu, bukan kemarin ya, kapan ya? Tadi pagi, oh iya tadi pagi. Tadi pagi tuh Abdiel ngomong gini, Mah boleh nggak aku mau ke Israel? Gimana ceritanya gitu kan? Ya ini antara kita aja ya. Terus dia cerita, aku minta tanda-tanda dari Tuhan katanya. Ini pokoknya sampai saya dapat berkat untuk DP begini-begini gitu kan. Mama boleh tahu cara Tuhan memberkatimu bagaimana? Tak gitu itu. Saya bersyukur loh saudara. Dia bilang gini, itu kan DP cuma 4 juta, tapi saya tiba-tiba dikasih Tuhan berkat 5 juta. Dia bilang gitu. Oh ya? Caranya piye? Ya nggak tahu. Tiba-tiba ada bonus aja dari kantor katanya. Tiba-tiba ada bonus dari kantor. Oh alah berarti ini satu tanda yang saya memang berangkat gitu ceritanya. Ya sudah saya bilang. Ya tinggal papa gimana. Tapi di situ saya ngomong gini, latihan iman itu, saya bilang, aku latihan iman, tangkap saya remanya apa, Tuhan ngomong apa, tak istilahnya tuh tak percayai, dan itu akan Tuhan dengan caranya yang ajaib akan Tuhan lakukan. Nangkep ya. Jadi bukan mengimani saudara, beda ya, mengimani sesuatu dengan Tuhan ngasih rema, tangkap, lakukan, percaya. Itu yang hari-hari ini harus kita kejar. Untuk dapat itu, miliki keintiman dengan Tuhan. Dan saya bersyukur saudara, aku lagi dilatih imanku nih. 3 tanda aku minta katanya. Semuanya oke. Salah satunya kita mengizinkan gitu. Apa-apa kita, senang kita. Kenapa? Jalan sama Tuhan. Itu yang saya perhatikan di Bahtera itu. Dulu waktu siapa tuh? Sasa kan pernah tiba-tiba dia mau ke mana ya waktu itu ya, ke Iran kalau nggak salah tuh. Pak Agung harus mengizinkan untuk penginjilan meskipun masih kecil. Jadi hari ini ya orang tua silahkan. Aku udah gini, Tuhan itu anak 3 adalah milikmu, terserah engkau. Mau Tuhan didik mereka seperti apa, terserah Tuhan. Mau seperti apa urusan, maksudnya ya udah waktunya Tuhan sendiri yang pegang kendali. Ayo hari ini
Tuhan mengingatkan kita jangan lupa miliki keintiman dengan Tuhan. Banyak bersekutu di tempat yang tersembunyi. Amin. Miliki keintiman dengan Tuhan. Yuk kita deklarasi yuk. Tuhan Yesus, aku mau intim denganmu. Di tempat tersembunyi kita jadi punya keintiman, hati ke hati, bersahut-sahutan. Aku mengenal engkau dan engkau mengenal aku. Dalam nama Yesus. Amin. Biar itu termaterai dalam hidup kita semua. Enggak usah lihat orang lain. Pokoknya kata Pak Daniel, saya selalu ingat, engkau satu-satunya diciptakan oleh Tuhan, unik. Nah, jadi jangan iri dengan orang lain. Amin. Ini udah waktunya jalan terus. Yuk, saudara diberkati.